apa sih bedanya sama pelaksanaan coklit yang kita biasa lakukan di pemilu sebelumnya? Coklit terbatas ini hanya untuk beberapa persen warga dari masyarakat Kota Samarinda. Sehingga nanti finalnya pada saat pemilu itu data yang akan kita mutakhirkan akan lebih sedikit dan lebih akurat dan akuntabel. Prioritas status pemilih yang seperti apa sih Pak yang untuk diprioritaskan untuk diupdate datanya? Masing-masing tim ini akan kami turunkan 2 tahap. Gampang sebenarnya untuk ngecek apakah kita sudah daftar sebagai daftar pemilih atau tidak. Kan kalau di KPU itu ada yang namanya cek DPT online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kota Samarinda. Pada episode kali ini bersama saya Triana Puspitasari, kita akan membahas salah satu tahapan penting pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yaitu pencocokan dan penelitian terbatas, yang biasa disebut COKTAS. Hari ini kita akan mengupas bagaimana proses pelaksanaan COKTAS serta pentingnya peran masyarakat dalam memastikan data pemilih yang tepat, akurat, serta berkualitas. Narasumber kita kali ini adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Samarinda, Bapak Akbar Ciptanto. Selamat siang Bapak Akbar, apa kabar? Selamat siang Mbak Triana, alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman KPU semua juga sehat ya. Amin, amin. Pak, kalau ngomongin data pemilih ini kan kita pasti nggak ada habisnya ya Pak. Ada yang masuk, ada yang pindah keluar, ada yang sudah menikah, ada yang baru bikin KTP. Tentunya kan data masyarakat ini kan berubah-berubah dan selalu update setiap hari nih Pak. Nah, dengar-dengar nih kan lagi ada yang namanya coklit terbatas ya Pak. Yang dimana sebenarnya istilah coklit ini kan sudah nggak asing di telinga kita karena memang KPU sudah melaksanakan coklit pada tahapan pemilu sebelumnya. Nah mungkin karena adanya perbedaan nih, mungkin bisa dijelasin dulu nih Pak, pengertian dari coklit terbatas ini sendiri, kemudian apa sih bedanya sama pelaksanaan coklit yang kita biasa lakukan di pemilu sebelumnya? Jadi gini Pak Triana ya, ini juga biar masyarakat juga paham. Kan kalau biasanya kita menjelang pemilu atau pemilihan itu KPU melalui timnya biasanya turun ke lapangan ya untuk melakukan pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan penelitian. Itu untuk mengecek kebenaran orang tersebut ada di tempat yang bersangkutan atau tidak. Nah ini pada saat pemilu dan pemilihan semua masyarakat itu didatangi. Nah bedanya kalau di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini itu nanti ada yang namanya COKTAS, pencocokan dan penelitian terbatas. Itu hanya untuk beberapa orang saja yang kita datangi, terutama yang datanya dalam tanda kutip wajib dibuktikan keberadaannya, wajib dibuktikan kebenarannya. Misalnya ada data warga yang ada di luar negeri ya, itu kita cek apakah benar di luar negeri atau sudah balik ke kota kita. Kemudian mengecek orang yang sudah meninggal, benar-benar warga ini meninggal atau tidak. Kemudian ada lagi yang usia di atas 100, benarkah masih hidup atau sudah meninggal? Iya, ini harus kita cek. Kemudian ada juga nanti kita cross check tentang anggota TNI, Polri yang baru masuk atau yang sudah pensiun. Karena yang baru masuk ini kan tidak boleh jadi pemilih, sementara yang pensiun itu hak politiknya untuk memilih itu akan dikembalikan. Nanti ada juga yang pindah masuk, pindah keluar, itu akan kita cek 1-2 orang lah untuk di Kota Samarinda. Nah jadi bedanya kalau dulu menyeluruh, coklit terbatas ini hanya untuk beberapa persen warga dari masyarakat Kota Samarinda. Kemudian juga pada saat pelaksanaan COKTAS ini, kami lakukan sebanyak 4 kali dalam setahun. Jadi ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Setiap triwulan kita plenokan untuk melakukan pemutakhiran. Sehingga nanti finalnya pada saat pemilu itu data yang akan kita mutakhirkan akan lebih sedikit dan lebih akurat dan akuntabel sebagai daftar pemilih
tetapnya di Kota Samarinda seperti itu, Mbak. Oh, oke, baik. Berarti memang untuk Coktas ini difokuskan ke pemilih yang memang dengan kategori tertentu Iya. dan dijadikan sampel ya Pak Iya, ya benar. untuk pencocokan dan penelitiannya. Oke. Kemudian nih Pak, mungkin kita masuk ke yang lebih detail lagi nih Pak. Nah, untuk Coktas ini sebenarnya kalau dari KPU prioritas status pemilih yang seperti apa sih Pak yang untuk diprioritaskan untuk diupdate datanya? Dan kemudian untuk fokus dari Coktasnya ini nih kategori jenis pemilih yang apa aja sih Pak? Mungkin kalau bisa dijelaskan Pak. Oke, kan kalau kita ini kan selalu compare-nya dari triwulan-triwulan sebelumnya ya. Misalnya kayak triwulan pertama di tahun 2026 itu kita laksanakan di bulan April. Awal April kita lakukan pleno pertama. Ini nanti awal pleno kedua untuk triwulan kedua akan dilaksanakan pada bulan Juli ya. Ini kami yang pertama itu kan kami akan melakukan pemutakhiran misalnya terkait data pemilih ganda. Itu dari seluruh data warga masyarakat Samarinda yang totalnya ada 980-an ribu orang. Kemudian juga untuk daftar pemilihnya sekitar 600 ribuan, itu kami akan cross check apakah warga yang terdata di Adminduk ini, administrasi kependudukan ini benar-benar ada di Samarinda posisinya, atau mereka masih ada juga di luar daerah Kota Samarinda. Jadi kami akan cek kegandaannya dulu, itu yang pertama. Kemudian setelah kegandaannya kita cross check, kita hapus dan benar-benar ada di Samarinda atau ada di luar daerah, baru kita akan lakukan yang namanya Coktas tadi itu. Misalnya untuk data yang warga yang berada di luar negeri atau tidak, data warga yang di atas usia 100 tahun, data warga yang sudah meninggal, data warga yang pindah masuk atau pindah keluar Kota Samarinda, maupun TNI Polri tadi. Ada beberapa kategori tadi. Nah, ini sampel-sampel yang kita gunakan seperti itu, Mbak Triana. Nah, untuk jadwal Coktasnya sendiri nih Pak, kan masih banyak warga masyarakat Samarinda nih yang belum tahu nih kapan sih jadwal Coktasnya KPU Kota Samarinda di triwulan 2 ini, mungkin bisa disampaikan Bapak. Siap, makasih Mbak Triana. Ini juga sekalian izin ya untuk masyarakat Kota Samarinda, terutama Pak Camat, Pak Lurah, ketua-ketua RT di Kota Samarinda yang jumlahnya hampir 2000-an ya Pak RT ini. Kami izin dari KPU Kota Samarinda, nanti kami akan buat 5 tim ya. 5 tim, di mana satu tim itu akan membawahi 2 kecamatan. Masing-masing tim ini akan kami turunkan 2 tahap untuk triwulan kedua ini. Untuk tahap pertama ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 21 Mei. Ini khusus untuk data warga yang berada di luar negeri. Nah, ini untuk memastikan data warga kita di Kota Samarinda totalnya ada sekitar 140 orang. Itu kita pastikan apakah warganya ada di luar negeri atau ada di Kota Samarinda. Kalau memang berada di Kota Samarinda, maka datanya akan kita masukkan di data pemilih di Kota Samarinda. Kalau memang berada di luar negeri, itu datanya di Kota Samarinda akan kita hapus, kita serahkan ke KPU RI untuk diproses. Nah, kemudian tahap kedua itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Juni. Itu khusus untuk data warga yang meninggal usia di atas 100, TNI Polri, pindah masuk, pindah keluar. Seperti itu Mbak Triana. Oke, baik. Nah, jadi untuk warga Kota Samarinda, jangan kaget lagi kalau tiba-tiba didatengin petugas KPU untuk melakukan pengecekan data pemilihnya. Jadi mohon kami diterima dengan baik. Nggak perlu takut, kami cuma mau ngecek data pemilihnya supaya memastikan teman-teman pemilih serta warga kota bisa terdaftar di data kami. Dan kita pasti memastikan data pemilih kita selalu update, akurat, serta berkualitas. Iya, sama ini Mbak Triana, nanti juga masyarakat juga bisa meminta bukti bahwa yang datang tuh benar-benar anggota KPU gitu loh, atau stafnya KPU, karena ada surat tugas, pakaiannya pakaian KPU. Jadi ketika datang, pertama ya harus izin dulu ke Pak RT kan, nanti Pak RT yang akan menunjukkan di mana warganya. Nanti warga kalau emang takut atau PRT takut ini orangnya bukan staf, ya minta aja surat tugasnya, bener kayak ini stafnya KPU yang melakukan coklit terbatas, seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah, ini lagi Pak mungkin ya Pak ya, karena udah ada penjelasan yang sangat jelas dan detail nih Pak. Nah, ini menyambung pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman pemilih yang sering ditanyakan nih Pak. Jadi misalnya nih Pak, saya ini warga Kota Samarinda nih Pak. Kemudian saya ini kan kaum milenial atau Gen Z.
saya ini kaum mager, malas gerak, rumah saya ini jauh banget nih dari kantor. Tapi saya ini pengen tahu nih, saya ini udah terdaftar atau belum. Ada nggak sih Pak cara simple gitu lewat HP doang nih, saya udah bisa tahu nih mastiin saya terdaftar atau belum nih gitu. Gampang sebenarnya untuk ngecek apakah kita sudah daftar sebagai daftar pemilih atau tidak. Kan kalau di KPU itu ada yang namanya cek DPT online. Nanti masyarakat bisa buka Google lah kalau dari HP ya. Mager pasti biasa lah pakai Google. Nanti cari yang namanya cek DPT online.kpu.go.id. Nanti masuk gunakan NIK kalau memang sudah punya KTP. Selama punya KTP ada NIK-nya, masukkan, nanti cek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Nanti kalau memang NIK-nya itu belum terdaftar, itu bisa lapor ke KPU Kota Samarinda untuk segera kita buktikan kebenaran KTP. Oke, baik. Sangat mudah sekali sekarang ya Pak ya. Sangat Semuanya mudah, tuh sangat udah mudah. nggak bisa mager-mager, nggak ada alasan lagi ya teman-teman pemilih. Kalau mau ngecek datanya, tinggal kunjungi websitenya tadi, cekdptonline.kpu.go.id. Teman-teman bisa langsung lihat tuh statusnya udah terdaftar atau belum. Teman-teman mau ngecek punya orang tua, punya pacar juga bisa nih kalau mau ngecek. Oke, terakhir nih Pak, kalau boleh disimpulin nih Pak ya dalam satu kalimat nih. Kenapa sih warga Samarinda nih harus melek sama data pemilihnya sendiri? Terus kalau misalnya bisa disampaikan juga, ada pesan kepada bubuhan Samarinda atau warga Samarinda nih, kenapa sih data pemilih yang akurat itu tuh penting gitu? Mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi begini, data kependudukan itu hal yang mutlak harus diketahui oleh semua masyarakat. Kemudian hak memilih, hak dipilih itu juga merupakan hak bagi warga negara. Terutama dalam politik itu sangat penting. Karena satu suara saja itu sangat berpengaruh terhadap pembangunan di kota Samarinda. Ataupun di Provinsi Kalimantan Timur, lebih umumnya bagi negara Indonesia. Sehingga bagi warga yang sudah berusia di atas 17 tahun, misalnya nih belum memiliki KTP, berarti tidak mempunyai hak pilih tuh, hak memilih. Sehingga kalau bisa segera mendaftarkan di kantor catatan sipil. Karena data kependudukan yang kita gunakan di KPU Kota Samarinda itu merupakan data yang bersumber dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Samarinda. Ketika sudah memilih hak pilih, tentu warga memiliki kesempatan untuk membangun wilayah kita, Kota Samarinda, membangun wilayah provinsi kita, membangun negara Indonesia kita dengan memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar mumpuni, benar-benar mampu dan dianggap layak untuk memimpin wilayah kita. Itu yang paling penting buat warga negara sebenarnya. Wah, nggak terasa seru banget pembicaraan ini ya Pak ya, sangat bermanfaat untuk kita. Jadi intinya teman pemilih, data pemilih yang akurat itu bukan hanya tugas KPU, melainkan tugas kita bersama sebagai warga kota Samarinda. Jangan sampai suara kita hilang hanya karena kita males ngelapor, hanya karena kita males untuk mengecek data kita sudah betul atau tidak. Mari sukseskan pemilu dari hal yang paling dasar, yaitu data kita sendiri. Terima kasih Bapak Akbar Ciptanto atas penjelasan yang sangat informatif hari ini. Semoga KPU Kota Samarinda diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan coklit terbatas. Baik teman pemilih, itu tadi obrolan singkat dari kita. Jangan lupa cek status pemilih kamu di cekdptonline.kpu.go.id. Saya Triana, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani.